Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 31 Agustus 2023 bersama Romo Eligius Adi Wahyu Pawarta dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Selamat mendengarkan. Salam Fresh Juice, Kamis 31 Agustus 2023. Pada hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Tuhan melalui bacaan suci ini mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang yang senantiasa berjaga-jaga. Tetapi mungkin kalau kita merefleksikannya agak sedikit jauh, maka apakah betul Tuhan, kerajaan Tuhan, waktu Tuhan itu sama seperti pencuri? Itu artinya bahwa seorang pencuri pasti akan mencari waktu di mana tuan rumah atau sasaran targetnya itu sedang lengah. Tetapi ketika tuan rumah itu sedang berjaga-jaga, maka pencuri itu tidak datang. Apakah kerajaan Allah seperti itu? Bahwa kerajaan Allah mencari-cari celah untuk datang ketika kita tidak siap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci hari ini tidak bermaksud untuk menempatkan Tuhan pada sosok pencuri. Jika Tuhan ditempatkan pada sosok pencuri, maka waktu Tuhan dan waktu kita tidak akan pernah bertemu. Tetapi bacaan suci pada hari ini ingin mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berjaga-jaga, sehingga kapanpun saatnya, bahkan pada saat yang sedang kita tidak duga sekalipun, kita sudah dalam keadaan siap. Namun saudara-saudara terkasih dalam Kristus, manusia itu rupanya suka menduga-duga. Jadi kalau boleh kita katakan, waktu Tuhan itu tidak terbatas, tidak pernah terbatas. Sedangkan kita manusia, tempat, ruang, dan waktu kita terbatas. Maka seringkali di dalam situasi terbatas ini, orang membuat dugaan-dugaan tertentu. Oh, mungkin Tuhan datang pada saat ini. Oh, mungkin Tuhan datang pada saat itu. Oh, mungkin Tuhan akan datang setelah saya melakukan ini. Setelah waktu saya di dunia ini, seberapa lama? Jadi kita kadang dalam situasi yang terbatas suka menduga-duga. Bahkan kita menduga-duga waktu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mulai memperhitungkan waktu Tuhan dengan cara menghitung manusiawi kita, maka disitulah kemungkinan waktu kita dan waktu Tuhan
tidak bertemu. Nah, biasanya ketika orang mulai menduga-duga, membuat perhitungan tentang di mana ia bertemu dengan Tuhan, maka bisa saja ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, dugaannya atau perkiraannya bisa saja kebetulan. Artinya bahwa dia memperhitungkan, menduga-duga, ternyata waktu saya dan waktu Tuhan itu ternyata sama. Tetapi yang kedua, bisa saja kemungkinan terjadi bahwa ia mengatakan, masih lama. Waktu saya masih panjang, kesempatan saya masih banyak. Lalu apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menduga bahwa waktunya masih panjang? Betul, biasanya orang mulai bermalas-malasan. Biasanya orang tidak melakukan tugas, tidak melakukan pekerjaannya, tidak melakukan kewajibannya. Orang berleha-leha, tidak melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal inilah yang kemudian membuat kita menjadi orang yang tidak menghasilkan buah ketika waktu kita sudah tiba. Tapi ada satu yang lebih parah lagi. Selain ia berleha-leha atau bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu yang diperlukan untuk keselamatannya, ia malah berbuat jahat. Ini adalah suatu kemungkinan yang paling buruk. Yakni ketika ia mulai menduga-duga waktu Tuhan dan menganggap waktu dan kesempatannya masih panjang, maka kemudian ia mulai berbuat jahat. Toh Tuhan belum ada di sini. Toh waktu saya belum tiba. Saya masih boleh, saya masih bisa nih berbuat jahat. Ada waktunya nanti saya bertobat. Sehingga ketika waktunya tiba, saya sudah dalam keadaan bersih. Maka saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ketika pada saat itu kita menganggap bahwa Tuhan masih jauh dan waktunya masih lama, kemudian kita berbuat dosa, dan ternyata tiba-tiba itulah saat kita, maka kita akan berakhir sebagai orang-orang yang binasa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, maka penting bagi kita itu untuk berjaga-jaga. Ingat, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berarti menempatkan hidup kita dalam suatu hidup dan tindakan yang kita butuhkan untuk senantiasa selamat. Berjaga-jaga bukan sekedar was-was. Berjaga-jaga bukan was-was yang mengandung kecemasan. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang tahu baik bahwa sedetik pun dalam hidupnya ia tidak boleh terlepas dari Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tidak ada manusia yang benar-benar tahu menduga, memperhitungkan dengan pasti waktu di dalam hidupnya. Maka seperti pesan Tuhan pada hari ini, maka marilah kita menjadi orang yang senantiasa berjaga-jaga. Senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita merasa waktunya masih lama. Senantiasa menjadi orang yang menyandarkan hidupnya di dalam kebenaran. Sehingga kapanpun waktunya tiba, kita sudah menjadi orang yang siap. Siap melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pertolongan dan rahmat-Nya. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 31 Agustus 2023. Terima kasih kepada Romo Eli untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.